Akhirnya pemuda yang bernama Siu datang untuk menjemput Tia karena acara segera dimulai. "Tia, kamu ditunggu penonton sudah," kata pemuda yang bernama Siu. "Itu nah, kawan kamu ngajak dinner di siang buta kayak ini," sahut Tia dengan jengkel. "Sudah 1 jam gak datang juga makanannya," sambung gadis cantik itu lagi. Sementara pemuda yang bernama Bara hanya tertunduk diam 1000 bahasa. Sementara itu, di tempat lain, yakni di suatu acara, terpaksa pemuda yang bertubuh gendut, yaitu Adong, turun tangan dan meminta para hadirin untuk bersabar. "Kepada penonton harap bersabar, artisnya lagi dinner," kata pemuda gendut itu. "Bagaimana kalau saya buka dulu dengan sebuah lagu?" sambung laki-laki gendut itu dengan penuh semangat, sambil berharap para penonton tidak kecewa karena artis yang ditunggu belum juga datang. Pemuda yang bertubuh gendut itu pun mengisi waktu dengan membawakan lagu kesayangannya. Walaupun dengan nada pas-pasan, ia berusaha menghibur penonton. "Nekat nggak ya? Nekat aja deh," kata Adong dalam hatinya. "Baiklah para penonton, sebuah tembang lawas untuk Anda dari Slang. Virus!" kata pemuda yang bertubuh gendut itu dengan penuh semangat. Sambil berdoa dalam hati, Adong berusaha menghafal syair lagu yang akan dibawakannya itu, agar penonton tidak merasa kecewa, karena gadis cantik yang bernama Tia belum juga datang. Ini gara-gara si Tia kelamaan dinner. Mau gak hafal syairnya? Kata-kata Adong dalam hati sambil terus mengucapkan doa agar apa yang dia nyanyikan tidak mengecewakan para penonton. Sementara itu para personil band sudah siap dengan peralatannya masing-masing. Ternyata penontonnya adalah teman Adong sendiri, yaitu pemuda yang bernama Idan, seorang pencari bakat dan juga menjadi manajer gadis cantik yang bernama Tia, juga berprofesi sama seperti Adong. Ia menikmati penampilan Adong saat itu. Wah, hilang pamor si Tia kalau Slang ini meledak. Apalagi lagunya Virus, laris manis tuh. Kata-kata yang keluar dalam pikiran pemuda yang bernama Idan itu. Dia tidak menyangka kalau ternyata temannya Adong juga pandai bernyanyi. Sampai penampilan berakhir dari pemuda yang bernama Adong, gadis cantik yang bernama Tia belum juga datang. Keesokan harinya, manajernya yang bernama Idan berkata dengan Tia, "Tia, jadwal manggung kamu dikansel oleh production house," kata pemuda yang bernama Idan. Tia terkejut. Dia pun bertanya kepada manajernya itu, "Kenapa bisa begitu, manajer? Kamu tidak datang saat manggung siang tadi," kata Idan lagi dengan tegas. "Saya tadi kena macet, jalan raya ada razia."
Sahut gadis cantik yang bernama Tia, tidak terima kalau dia tidak bisa manggung lagi. Yang terjadi, akhirnya Tia tidak bisa bernyanyi lagi di atas panggung. Ia sudah digantikan Adong, penyanyi baru dengan suara pas-pasan. Tia pun marah dengan manajernya sendiri. Tia marah besar dengan Idan manajernya dan melemparkan benda ke arah Idan saat itu. Itu alasan kamu saja, padahal kamu dinner di siang bolong, kata Idan. Saya kena macet, kata Tia dengan nada tinggi. Itu sudah keputusan PH, saya tidak bisa apa-apa lagi, sahut Idon dengan santai. Saya tidak terima, pokoknya kembali jadwal manggung saya, kata gadis cantik itu dengan melemparkan sebuah benda ke arah manajernya sendiri. Pemuda yang bernama Idan berkelit. Kalau tidak, maka benda itu bisa saja mengenai wajahnya. Gak kena, sahut Idan sambil mengejek ketika lemparan gadis cantik itu melesat di samping wajah pemuda yang bernama Idan. Pokoknya diatur ulang, kata-kata gadis cantik itu dengan semakin keras kepada manajernya. Pemuda yang bernama Idan akhirnya pergi, dan ia tidak lagi menjadi teman sekaligus manajer Tia karena kekasaran Tia kepadanya. Walaupun ia dibujuk dengan uang, tetap saja Idan dengan pendiriannya. Capek deh, cari aja manajer yang lain, saya mengundurkan diri, kata pemuda yang bernama Idan itu sambil berlalu di hadapan Tia. Tolonglah, atur kembali jadwal manggungnya. Ntar saya naikkan gaji kamu ya, kata-kata Tia membujuk agar manajernya kembali mau bergabung dengannya lagi. Satu minggu kemudian, di suatu tempat, nampak Sio Adong terlibat pertengkaran dengan Elang. Mereka ribut gara-gara salah paham. Hei, kamu yang kasih jurus cacing mematok naga untuk Fahri, kata pemuda yang bernama Siu. Iya, memangnya kenapa? Sahut pemuda gagah yang bernama Elang. Ilmunya disalahgunakan tuh, balas pemuda yang bernama Siu. Bukan urusan saya itu, paling lagi uji coba tuh, kata pemuda yang bernama Elang lagi. Jangan gitu dong, kamu yang salah ngajarin, ujar pemuda yang bernama Siu itu lagi. Mana aku tahu, biar saja tuh, sahut pemuda yang bernama Elang dengan ketus. Mereka pun semakin panas. Bertiga terlibat perkelahian sambil mengeluarkan jurus andalan masing-masing. Kamu mau ngerasakan ilmu aku? Oke. Jurus cacing mematuk naga. Hup! Ujar pemuda yang bernama Elang. Ini guru silat perlu diberi tambahan ilmu nih, ujar Adong dalam hatinya. Hei, guru silat, keluarin tuh ilmu cacing mematuk naga kamu itu, kata pemuda yang bernama Adong lagi. Sementara itu,
pemuda yang bernama Elang dengan segala kekuatannya mengeluarkan jurus cacing mematuk naganya.